Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Selain berisi tentang tuntunan hidup, Al-Quran juga berisi tentang kabar-kabar tentang masa lalu maupun masa depan. Kabar masa depan yang benar-benar terbukti di kemudian hari seringkali menjadi legitimasi dan salah satu indikator kebenaran suatu kitab suci. Begitupun dengan berita yang disampaikan oleh seseorang yang mengaku sebagai nabi. Kebenaran akan apa yang disampaikannya menjadi indikator kenabiannya. Berikut adalah beberapa kabar masa depan atau nubuat yang diungkapkan oleh Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. Pertama, nubuat kemenangan Romawi melawan Persia. Surat ke-30 dalam Al-Quran, yakni surat Ar-Rum, yang berarti bangsa Romawi, dibuka dengan sebuah nubuat tentang kemenangan bangsa Romawi atas Persia. Nubuat tersebut berbunyi, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Ayat nubuat ini diturunkan oleh Allah pada saat Kekaisaran Persia sedang menyapu bersih Romawi. Persia dan Romawi adalah dua negara adidaya saat itu. Kekaisaran Romawi yang dulu perkasa menderita kekalahan demi kekalahan di tangan Persia. Sebelum kedatangan Islam, kedua negara adidaya ini berperang satu sama lain. Selama 20 tahun, Kekaisaran Romawi dikuasai oleh tentara Persia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serentetan penaklukan dilakukan oleh Persia. Persia merebut Damaskus pada tahun 613 Masehi dan diikuti dengan penaklukan Yerusalem tepat setahun setelahnya, 614 Masehi. Penaklukan Persia tidak berhenti di Yerusalem. Penaklukan diteruskan hingga ke Konstantinopel, jantung Kekaisaran Romawi. Dalam keadaan seperti inilah, Allah menurunkan ayat nubuat yang mencengangkan tersebut, bahwa situasinya akan berbalik dengan kemenangan Romawi dalam waktu dekat. Luar biasanya, Al-Quran tidak hanya memberikan indikasi yang jelas tentang dua negara yang sedang berperang. Al-Quran juga menyatakan dengan jelas pemenangnya dengan keterangan waktunya, yakni beberapa tahun. Nubuat ini benar-benar terbukti. Kemenangan Romawi atas Persia terjadi hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun, yakni tahun 622 Masehi. Kedua, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Dalam surat Al-Lahab, Allah menegaskan bahwa salah satu musuh besar Islam, yakni Abu Lahab, akan mati dalam keadaan kafir. Allah berfirman, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Perhatikan bagaimana Al-Quran mengkhususkan satu individu dalam nubuatan tersebut. Untuk memahami nubuatan ini, kita harus memahami keadaan pada saat itu. Ayat ini diturunkan ketika Abu Lahab masih hidup dan terus memberikan perlawanan kepada Islam. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi Muhammad yang membenci dakwah Islam dan sangat memusuhi Nabi Muhammad. Nubuat tersebut sebenarnya memberi Abu Lahab kesempatan untuk mendiskreditkan Al-Quran, dan dengan demikian, ia dapat menghancurkan Islam. Yang harus dilakukan Abu Lahab hanyalah berpura-pura menjadi seorang Muslim. Dengan begitu, ia telah membuktikan bahwa nubuat Al-Quran tentang dirinya yang akan mati dalam keadaan kafir adalah salah, dan secara otomatis, juga akan membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah suatu kebohongan. Baginya, berpura-pura menjadi seorang Muslim bukanlah hal yang luar biasa, karena banyak musuh utama Islam telah menjadi Muslim. Bahkan, ada juga orang-orang munafik yang berpura-pura menjadi Muslim, tetapi pada kenyataannya mereka adalah orang-orang kafir. Terlebih lagi, seandainya Abu Lahab masih hidup pada saat kaum muslimin menaklukkan kota Mekah yang terjadi 6 tahun setelah kematiannya, kemungkinan besar ia akan menerima Islam. Namun faktanya, ia meninggal sebelum penaklukan tersebut dalam keadaan kafir. Jadi, apa yang dinubuatkan di dalam ayat tersebut terbukti benar. Al-Quran tidak hanya menegaskan bahwa Abu Lahab tidak akan masuk Islam karena kesombongannya, tetapi Al-Quran secara tidak langsung menegaskan bahwa ia akan mati sebelum penaklukan Mekah dalam keadaan kafir. Hal ini membuktikan bahwa pengarang Al-Quran adalah Allah, yang Maha mengetahui masa depan dan segala sesuatu. Ketiga, penjagaan Al-Quran.
kitab suci yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran telah mengalami kerusakan pada isinya. Dengan kata lain, kitab suci itu telah diubah oleh tangan-tangan manusia. Hal itu terbukti dengan banyaknya variasi dari kitab suci tersebut. Berbeda dengan kitab suci sebelumnya, kitab suci Al-Quran telah dijamin oleh Allah sendiri akan keasliannya. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Dia akan menjaga dan memelihara Al-Quran dari segala bentuk kerusakan. Allah berfirman, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti Kami pula yang memeliharanya. Bagaimana bisa pengarang Al-Quran menjamin keasliannya sampai hari ini, mengingat telah banyak perubahan sosial dan politik dalam dunia Islam selama kurang lebih 1400 tahun sejak Al-Quran diturunkan? Jawaban pertanyaan tersebut adalah, pengarang Al-Quran adalah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah. Melihat perubahan-perubahan dalam dunia Islam, akan berpotensi memengaruhi keaslian Al-Quran. Perubahan tersebut antara lain, perselisihan tentang suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad, kematian para penghafal Al-Quran, penggabungan kata asing ke dalam bahasa Arab, dan lain-lain. Namun fakta membuktikan bahwa sejak pertama kali diturunkan hingga saat ini, Al-Quran masih tetap sama. Sementara itu, rekam jejak dari semua kitab suci sebelum Al-Quran sepanjang sejarah adalah kebalikannya. Ketika dihadapkan pada perubahan sosial dan politik yang serupa dengan yang dialami Al-Quran, intervensi atau hilangnya sebagian teks kerap terjadi. Al-Quran yang ada saat ini terbukti sama persis dengan Al-Quran yang ada pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Al-Quran tersebut antara lain dapat dilihat di Museum Istana Topkapi di Turki, di Masjid Agung Sama Yaman, di Universitas Tübingen Jerman, dan di Universitas Birmingham, Inggris. Keempat, pembangunan gedung-gedung tinggi. Nubuatan masa depan selanjutnya berasal dari hadits Nabi Muhammad. Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad ditugaskan untuk menjelaskan wahyu Allah kepada umat manusia. Allah berfirman, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Adz-Dzikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Selain tuntunan hidup, informasi yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadisnya adalah mengenai masa depan. Salah satu nubuat Nabi Muhammad tentang masa depan ialah tentang pembangunan gedung-gedung tinggi. Di dalam hadits riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki dan bergabung dalam majelis Nabi dan para sahabatnya. Malaikat Jibril bertanya, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Jibril pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah para pengembala tidak memakai sandal, dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan malaikat Jibril dengan sangat rendah hati. Ketika Nabi ditanya kapan hari kiamat dimulai, beliau menjawab bahwa beliau tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi menjawab demikian karena beliau tahu bahwa hanya Allah yang Maha Mengetahui yang memiliki pengetahuan tentang terjadinya kiamat. Dan ketika ditanya lagi tentang siapakah orang-orang yang dimaksud, Nabi menjawab, orang Arab. Dalam hadits ini, Nabi Muhammad menunjukkan secara spesifik tentang siapa orang yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju serta penggembala kambing, mereka adalah orang-orang Arab. Hari ini, kita temukan bahwa nubuat tersebut telah terbukti. Di Jazirah Arab, orang-orang Arab yang dahulunya miskin, penggembala kambing, kini berlomba-lomba membangun menara tertinggi. Saat ini, Burj Khalifa di Dubai Uni Emirat Arab, adalah bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian 828 meter. Tidak lama dari itu, sebuah keluarga saingan di Arab Saudi telah mengumumkan akan membangun gedung yang lebih tinggi dengan ketinggian 1000 meter. Dengan demikian, mereka benar-benar bersaing satu sama lain mengenai siapa yang dapat membangun gedung tertinggi. Luar biasanya lagi, 1300 tahun setelah Nabi Muhammad menubuatkan hal tersebut, masyarakat di wilayah itu hampir tidak memiliki rumah sama sekali. Bahkan, kebanyakan dari mereka masih badui dan tinggal di tenda-tenda.
Hanya ketika penemuan minyak pada abad ke-20 yang membawa kemakmuran dan transformasi kawasan itu. Jika bukan karena minyak, maka kemungkinan besar wilayah itu masih akan menjadi gurun tandus seperti pada zaman Nabi Muhammad. Kelima, penaklukan Persia. Salah satu kesulitan terbesar yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat adalah ketika Perang Khandak yang terjadi pada tahun 627 Masehi. Gabungan antara pasukan musyrik Arab dan Yahudi Bani Nadir yang berjumlah 10.000 orang, menyerang kota Madinah. Sementara itu, kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang. Kaum muslimin dikepung selama 2 minggu. Mengenai pertempuran ini, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab yang berbunyi, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Sebelum pertempuran dimulai, ketika kaum muslimin sedang menggali parit di sekitar kota Madinah sebagai persiapan menghadapi serangan yang akan datang, Nabi Muhammad menyampaikan nubuat yang sangat berani. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata bahwa, ketika para sahabat mendapatkan batu besar yang tidak bisa dipecahkan, maka Rasulullah mulai memukul batu tersebut. Beliau memulainya dengan membaca, Bismillah. Lalu memukul dan berhasil menghancurkan sepertiganya dan beliau bertakbir dan mengucapkan aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sekarang aku melihat istana yang merah. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua. Kali ini beliau juga berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya, lalu bertakbir dan mengucapkan, aku telah diberi kunci-kunci Persia. Demi Allah, aku melihat istananya yang putih. Beliau melanjutkan dengan pukulan ketiga dan akhirnya batu yang tersisa berhasil dipecahkan. Beliau bertakbir dan mengucapkan, aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, aku melihat pintu-pintu Sama'a dari tempatku ini. Nabi Muhammad membuat pernyataan yang sangat mencengangkan, bahwa kaum muslimin tidak hanya akan merebut Yaman dan Suria Raya, yang sebagian besar berada di bawah pendudukan Kekaisaran Romawi, tetapi mereka juga akan mengalahkan Kekaisaran Persia. Hanya dalam beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, semua peristiwa ini menjadi kenyataan. Peristiwa penaklukan tersebut disaksikan oleh para sahabat. Penaklukan wilayah-wilayah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad terjadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan setelahnya. Sungguh luar biasa, kaum muslimin yang jumlahnya kecil dan tidak memiliki kekuatan ekonomi, militer, dan politik, dapat menggulingkan negara-negara adidaya dunia dalam waktu yang singkat. Itulah 5 nubuatan dari Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad yang luar biasa dan telah terbukti. Meski demikian, nubuatan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad tidak sebatas pada 5 nubuat tersebut. Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad dipenuhi dengan banyak nubuat tentang masa depan yang telah terbukti, atau sedang terjadi. Nubuat-nubuat ini tidak hadir hanya untuk hiburan semata, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Nubuat tersebut berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam.